Shalom jemaat yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita mulai ibadah lagi ya hari ini. Dan biar tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di rumah masing-masing pun kita ibadah tetap sukacita, tetap semangat. Saya akan bacakan satu ayat yang boleh menjadi tema khotbah hari ini juga. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita nggak lihat, tapi kita nggak pernah meragukan kasih setia Tuhan. Walaupun kita nggak lihat, tapi kita yakin dan percaya bahwa setiap saat Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Yesus tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Bapa, Engkau Allah yang setia, Engkau yang senantiasa menjadi penolong dalam kehidupan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami itu tetap beriman teguh di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu iman kami kuat di dalam Engkau, dan Engkau senantiasa membuat kami kuat dengan firman-firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, sehingga kami boleh senantiasa beriman teguh, sehingga kami boleh senantiasa kuat di dalam Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat memuji Tuhan, karena dengan firman Tuhan menerangi jalan kita, sehingga iman kita tetap teguh. Amin. Ya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala ragu, ada bersamaku, setia menjaga kuasa mulia. Sumber pengharapan sepanjang hidupku.
Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai di rumah ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tadi iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, walaupun kita nggak melihat. Tapi kita percaya dalam hati kita, rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan kita percaya iman kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan firman yang dibagi pada pagi hari ini pun kita semakin hari pun semakin dikuatkan dalam hal iman kita. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau penolong kami, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Saat ini kami mau belajar terus tentang firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menguasai tempat ini Bapa. Bahkan Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu pada pagi hari ini, yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan tentang firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa setiap kita ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku, kita mau belajar tentang satu firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, saudaraku yang kekasih, di situ judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saatnya kita bertekun di dalam Tuhan. Kita diajak bagaimana kita bisa bertekun di dalam iman kita. Ketika kita mengenal Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita masuk di dalam satu gelanggang perlombaan. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua dituntut untuk berlomba di dalam iman, untuk mencapai kemenangan di dalam pertandingan iman kita. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata di akhir kematiannya, aku sudah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik, dan hari ini aku siap berjumpa dan menerima mahkota dari Kristus. Biarlah saudaraku yang kekasih, kita juga berkata demikian, Tuhan, aku mau menang di dalam perlombaan imanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari pengujian iman kita. Kenapa saudaraku? Karena kita semua ada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Makanya harus diuji siapa yang menang dan bisa bertahan sampai pada akhirnya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan tadi di ayat ini bahwa kita mempunyai banyak saksi. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang yang melihat, banyak orang yang memperhatikan kita. Oleh sebab itu dikatakan kita mempunyai banyak saksi. Siapa saja saksi kita, saudaraku? Yang pertama, saudara, adalah Tuhan. Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang maha tahu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, ada malaikat yang menjadi saksi kita, yang disuruh Tuhan untuk melihat kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, siapa yang menjadi saksi kita, yang bisa melihat apa yang kita lakukan, yaitu manusia. Manusia melihat apa yang kita perbuat, manusia melihat apa yang kita lakukan, saudaraku. Karena kita dikelilingi oleh banyak orang
yang melihat cara hidup kita. Jangan-jangan kita berkata bahwa kita pengikut Kristus, tapi kita senantiasa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita mengatakan kita pengikut Kristus, tapi kita belum berubah di dalam sikap kita. Yang keempat, saudaraku, siapa yang menjadi saksi kita? Setan, saudaraku. Ya, kita tidak bisa melihat setan, tapi setan bisa melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dalam rumah tangga kita, bagaimana kita hidup di dalam pelayanan kita. Setan melihat semua, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, kita ada di dalam sebuah gelanggang perlombaan, saudaraku. Kalau kita ada di dalam sebuah gelanggang perlombaan, berarti banyak penontonnya, saudaraku. Bayangkan, ya, bayangkan kita ada dalam sebuah gelanggang yang penontonnya begitu banyak. Dari sisi kiri, sisi kanan, dari muka belakang, banyak yang memperhatikan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita berlaku curang, maka kelihatan apa yang kita lakukan, kelihatan gerak-gerik kita. Nah, seperti itulah keadaan kita saat ini, saudaraku. Kita ada di dalam gelanggang perlombaan. Banyak yang melihat kita, banyak yang menyaksikan kehidupan kita. Di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya juga ada malaikat, ada juga manusia. Bahkan setan pun melihat apa yang kita lakukan, saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap hari kita hidup di dalam damai sejahtera, ya, baik di dalam pelayanan, baik di dalam rumah tangga kita. Karena seringkali, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak perkataan-perkataan yang ditujukan kepada kita. Oh, orang ini kalau di rumah baiknya gak kira-kira, tapi kalau di luar, aduh. Atau sebaliknya, kalau di rumah seperti setan, seperti iblis, tapi kalau di gereja seperti malaikat. Nah, jangan sampai, saudaraku, ini ditujukan ke dalam kehidupan kita. Karena, saudaraku, kalau ini kita lakukan, saudaraku, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berarti, saudaraku, kita menipu diri kita sendiri dan juga kita menipu Tuhan. Nah, yang berikut dikatakan, saudaraku yang kekasih, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, seorang atlet kalau dia mau bertanding, saudaraku, dia dipastikan tidak mempunyai beban dan tidak akan membuat diri dia itu stres. Oleh sebab itu, saudara, para atlet sebelum melaksanakan pertandingan, dia dikarantina. Ya, kenapa, saudaraku? Dia dijauhkan dari orang yang ramai. Ya, dia hanya bisa berjumpa dengan orang-orang yang bertanding, yang bersama-sama dengan dia. Kenapa, saudaraku? Apabila dia mempunyai banyak beban, maka bisa dipastikan dia tidak akan fokus kepada pertandingan yang ada di hadapannya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kita sekarang ini bertanding, ya. Bagaimana mungkin kita bisa menang di dalam iman kalau kita tidak menanggalkan beban kita? Bagaimana kita bisa menang di dalam iman kalau masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita panggul seorang diri, ya. Kita hanya fokus di dalam masalah kita, saudaraku, ya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, tanggalkanlah seluruh bebanmu. Ternyata, saudaraku, orang yang mau bertanding, yang mau menang di dalam iman, harus bisa menanggalkan bebannya. Ya. Apa beban kita, saudaraku? Apa yang menjadi beban kita dalam kehidupan kita, saudaraku? Banyak sekali beban kita, saudaraku. Banyak masalah yang kita hadapi, ya. Salah satunya, saudaraku, masalah yang kita sering hadapi. Mungkin anak-anak kita, bagi kita yang sudah berumah tangga, mungkin anak-anak kita kecanduan narkoba,
Apakah ini satu masalah? Iya, ini satu masalah yang begitu berat. Ya. Atau anak-anak kita berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ini pun satu beban yang berat buat kita, saudaraku. Atau suami kita di PHK, atau suami kita selingkuh, atau istri kita selingkuh. Ini beban-beban yang kita rasakan di dalam rumah tangga kita. Nah, tapi dikatakan di sini, saudaraku, tanggalkan bebanmu. Berarti kalau kita tidak menanggalkan beban ini, kita tidak bisa menang di dalam iman kita. Mari, kalau kita mau berlomba, kesampingkan dulu beban kita, saudaraku. Jangan kita bawa semua beban kita. Tuhan mengatakan, tanggalkan bebanmu. Ya. Mari, walau kita mau berlomba, tanggalkan dahulu beban kita. Benar, saudaraku, kita punya banyak masalah. Kita punya banyak persoalan. Kita punya banyak pergumulan. Namun saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa sih yang mau anak-anaknya bermasalah? Tidak ada, saudaraku. Siapa sih yang mau rumah tangganya bermasalah? Tidak ada, saudaraku. Kita semua berharap baik-baik saja. Hanya satu yang bisa kita lakukan, saudaraku, adalah penguasaan diri. Ketika masalah ini sampai di dalam kehidupan kita, hanya satu yang bisa kita lakukan, yaitu penguasaan diri. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bisa mengendalikan dirinya sama seperti orang yang merebut kota. Kuasai diri kita. Dengan apa kita bisa menguasai diri kita, saudaraku? Dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ada satu kesaksian seorang teman saya kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Kami sama-sama dalam satu pelayanan. Ternyata, saudaraku, kita hidup di dalam pelayanan belum tentu kita bisa mampu mengendalikan diri kita. Ya, anak-anak bertumbuh dewasa, anak-anak semua kuliah. Anak-anak semua selesai dalam kuliahnya. Bahkan anak-anaknya itu semua berpenghasilan yang besar, yang tinggi. Ya. Nah, salah satu dari anaknya, saudaraku, yang nomor 2 menikah. Ketika anak ini menikah, tidak direstui sama orang tua. Kenapa, saudaraku? Kata orang tua, kamu baru 1-2 tahun bekerja. Kami belum bisa menikmati hasil kerjamu. Nah, tapi yang namanya jodoh, saudaraku, yang namanya sudah waktunya mungkin ditentukan Tuhan, dia akan menikah. Maka ini menjadi satu pergumulan. Anak tetap menikah, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Orang tua ini tidak merestui. Walaupun dia ada di dalam pesta itu, tapi dia begitu mangkel, begitu sakit hati, begitu kecewa. Ya, dia merasa seperti ini, saudaraku. Saya yang menyekolahkan kamu, saya yang memberikan kamu untuk membayar uang kuliahmu sampai selesai. Ya, kok kamu menikah? Belum kita nikmati hasilnya. Nah, dia sakit hati dan kecewa, saudaraku, padahal dia sudah emeritus. Ya, berarti kalau sudah emeritus itu sudah 20 tahun di dalam pelayanan, saudaraku. Tidak menjamin bisa menguasai diri. Apa yang terjadi, saudaraku? Setahun kemudian dia terserang stroke. Mula-mula mukanya yang miring, kemudian sebelah badannya tidak bisa bergerak. 6 bulan kemudian seluruh tubuhnya, saudaraku, tidak bisa bergerak. Dan dia mengalami ini selama 2 tahun. Saudaraku yang kekasih, ini akibatnya yang tidak bisa menguasai diri. Dia tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa menerima menantunya. Sampai akhir menutup mata, saudaraku, dia tetap ada di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Bahkan untuk ke kamar mandi pun sudah di tempat tidur. Ini saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini saya berpikir, oh ternyata
ketika kita masuk di dalam satu masalah dan masalah itu kita pikirkan sendiri, ini akan merusak seluruh organ tubuh kita. Tuhan mengatakan, tanggalkan bebanmu. Tuhan tahu, saudaraku, kita tidak mungkin sanggup, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kita. Jangan bebanmu itu kamu panggul sendiri. Kita tidak bisa mengubah keadaan, saudaraku. Kita tidak bisa mengatakan kamu tidak boleh menikah kalau itu sudah menjadi kesukaan dari anak kita. Mari kita belajar untuk menerima, ya. Dan segala sesuatu intimidasi si iblis tidak akan bisa menyerang kita, saudaraku, kalau kita tidak bersepakat dengan iblis itu. Tapi kalau kita bersepakat, inilah kita tenggelam di dalam masalah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, setidaknya saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, jaga imanmu. Tetap dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa masuk dalam pertandingan iman, saudaraku, kalau kita tidak menanggalkan beban ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, kesampingkan dulu masalah kita. Ini waktunya kita mencari Tuhan, saudaraku. Fokus kepada pertandingan iman kita. Semua orang pernah mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Bahkan orang lain mungkin lebih buruk lagi daripada yang kita alami, saudaraku. Mari kita tetap bersyukur. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita hidup dengan iman, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini, saudaraku, kita tidak bisa menikmati seperti yang kita bayangkan jauh-jauh hari. Berapa banyak, saudaraku, kita terheran-heran bisa melewati hari demi hari, melihat penghasilan yang begitu minim. Kita bersyukur, saudaraku, kita masih bisa hidup berjalan dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, seperti yang dikatakan tadi oleh WL, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang kita alami saat-saat sekarang ini, saudaraku. Kita harus bersyukur kita bisa ada pada saat ini tetap sehat, saudaraku. Kita harus terus menaruh iman kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan, saudaraku, pada Ibrani 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Banyak orang berkata, saudaraku, bagaimana saya bisa menanggalkan beban kalau semua itu ada di hadapan saya? Bagaimana saya bisa menanggalkannya karena itu ada di dalam rumah tangga saya? Ada caranya, saudaraku. Fokus kepada Tuhan. Fokus pada kehidupan Kristus. Fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus mempunyai prinsip, saudaraku. Kalau Tuhan saja dapat mengampuni dosa-dosa kita, kenapa kita tidak bisa mengampuni saudara-saudara kita? Kenapa kita tidak bisa mengampuni anak-anak kita? Kenapa kita tidak bisa mengampuni suami kita? Kenapa kita tidak bisa mengampuni istri kita? Biarkan Tuhan bekerja, saudaraku, untuk mengubah mereka. Mereka yang mengecewakan kita, serahkan kepada Tuhan. Tugas kita, saudaraku, hanya fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada firman Tuhan. Kita bawa mereka di dalam doa kita, saudaraku. Raih kebahagiaan.
Orang yang berlomba dalam pertandingan, saudaraku, dia fokus pada garis finish. Para atlet ketika dia bertanding, dia hanya fokus kepada garis finish. Lalu apa yang menjadi garis finish kita, saudaraku? Garis finish kita adalah kematian. Kalau sebentar malam Tuhan panggil kita, apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Kalau besok kita dipanggil oleh Tuhan, apakah hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Sekarang akhir-akhir ini, saudaraku, yang ditakutkan hanya virus corona. Hanya itu yang ditakutkan oleh banyak orang. Ada yang lebih menakutkan, saudaraku. Ketika kita hidup di dalam kenajisan, ini sangat menakutkan. Ini bisa membawa kita kepada kematian yang kekal. Kita nggak perlu takut dengan corona. Kita nggak usah terlalu sibuk memikirkan virus. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, saudaraku. Sambil berdoa, meminta perlindungan dari Tuhan. Jangankan soal virus, saudaraku. Orang yang terpeleset di kamar mandi saja bisa mati, saudaraku. Jadi kita harus tahu, mati hidup kita ada di tangan Tuhan, saudaraku. Mari kita saat ini jangan terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang begitu menakutkan, tapi pikirkan tentang kerajaan surga. Ini hari-hari ini, Tuhan, saudaraku yang kekasih, banyak hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita jadi parno. Pegang ini salah, pegang itu salah. Ya. Tapi saudaraku, Tuhan mau kita fokus dalam garis finish kita, saudaraku. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang terkasih, kita nggak mungkin bisa hidup beriman, saudaraku, kalau kita jauh dari firman Tuhan. Kita nggak mungkin hidup beriman, saudaraku, kalau kita tidak fokus kepada Yesus. Mari kita jaga diri kita dari kenajisan, saudaraku. Mari kita jaga diri kita dari kebencian, dari kedengkian, dari sakit hati. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangun antibodi rohani kita, saudaraku, supaya kita kebal terhadap dosa. Kita bangun antibodi kita, saudaraku, supaya kita kebal terhadap virus sakit hati. Jangan sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung. Ini tidak mungkin bisa masuk dalam perlombaan iman. Mari, saudaraku, kita bangun antibodi rohani kita dari virus kebencian, dari virus kemarahan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita harus mencapai kesempurnaan, saudaraku. Siapa yang menyempurnakan kita? Tuhan. Jangan turunkan standar kita, saudaraku. Sekalipun hari-hari ini banyak orang yang berkata, saudara yang dikasihi, sudah, jangan terlalu sibuk dengan firman Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan pertobatan. Ya. Mari kita tetap komitmen, saudaraku. Kita tetap berkomitmen kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu tidak murah, tidak gampangan. Nah, ada harga yang harus dibayar, saudaraku. Kita dituntut untuk sempurna. Siapa yang menyempurnakan kita? Tuhan, saudaraku. Kelak Dia akan datang untuk yang kedua kali.
Dia akan melihat kita, saudaraku. Apakah iman kita sempurna? Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dituntut untuk tetap tekun memikul salib, ganti sukacita. Kita disuruh fokus kepada Tuhan untuk melihat pengorbanannya. Apa yang kita alami akhir-akhir ini, saudaraku, tidak sebanding dengan penderitaan Yesus bagi saudara dan saya. Biarlah ini boleh menjadi perhatian kita, saudaraku, sehingga mata kita boleh tertuju pada Kristus, supaya kita diberi kekuatan, saudaraku, untuk menanggung beban itu. Memang beban itu masih ada, saudaraku, tapi kita diminta untuk mengesampingkan. Mari, saudaraku, kita sungguh-sungguh berkata, hari ini saya mau menang dalam pertandingan iman. Kami mau menang bersama Tuhan untuk mencapai garis akhir kami. Inilah yang selalu kita minta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita terus berkata, saudaraku, kami mau terus bersepakat dengan Engkau Bapa sampai akhir menutup mata. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak mudah, saudaraku, tapi kalau kita mau, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap memandang kuasanya Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Bahwa kami terus fokus kepada Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, bahwa kekuatan kami tidak seberapa Bapa. Tapi kami mau berkomitmen Tuhan. Kami tahu akan banyak tantangan berat di depan kami Bapa. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, yang memberikan kepada kami kekuatan. Kami tidak ingin gagal di dalam pertandingan, di dalam hidup ini Tuhan. Kami mau mencapai garis akhir kami Bapa. Kami tahu Tuhan, ini sangat banyak anak-anak-Mu yang mengalami kepahitan akhir-akhir ini Tuhan. Banyak yang mengalami waktu-waktu yang sangat berat Tuhan. Namun hari-hari ini Tuhan, kami mau bangkitkan iman percaya kami Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami memohon pertolongan daripada Engkau Tuhan, maka Engkau yang turun tangan Tuhan menolong kami. Ini kami dan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita sungguh-sungguh diberkati ya. Bagaimana kita menjaga iman kita tetap kuat dan bisa mengakhiri pertandingan dan mendapatkan kemenangan adalah tetap fokus di dalam Tuhan, fokus mencari firman Tuhan, fokus untuk dekat kepada Tuhan senantiasa. Terima kasih kepada Ibu Yusniar Barus atas firman yang diberikan pada pagi hari ini, membuat kita tetap semangat untuk sampai pada tujuan akhir kita. Amin. Bagi saudara, Bapak, Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh langsung transfer di rekening BCA gereja ya, yang selalu ada dan tercantum di akhir ibadah. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Percaya bahwa janji Tuhan sungguh ajaib
dan terukir selalu dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami mengenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami telah menerima banyak berkat daripadamu melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Tuhan. Kiranya kami semua diberkati Tuhan Yesus, termasuk jemaatmu di rumah. Kami semua diberkati. Terima kasih atas firman-Mu yang indah ini Tuhan, bisa memberi jadi rema buat kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini kami juga ingin berdoa buat hamba-Mu Bunda Barus Tuhan yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, kemuliaan nama Tuhan terus Kau taruhkan dalam hidupnya. Kau berkati keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan memberkati senantiasa, semakin heran Kau pakai Tuhan. Juga kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian. Biarlah apa yang kami lakukan bisa berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Biar Tuhan kasih kemuliaan Tuhan dan juga berkat terus tercurah bagi-Mu Tuhan. Biarlah Bapak dan Ibu Gembala kami menjadi panutan yang baik buat kami. Kami serahkan keluarga mereka, pelayanan mereka, bahkan pendidikan anak-anak mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin bersahabat untuk jemaat-jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan tetap tercurah buat jemaat kami Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan apapun Tuhan, kami yakin percaya tangan Tuhan selalu terulur dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan juga buat jemaat kami yang masih mungkin saat ini sakit Tuhan, biarlah Tuhan melawat, berikan kesembuhan datang daripada Tuhan. Yang sedang berbeban berat, kiranya Tuhan meringankan, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kehidupan mereka. Inilah Tuhan, jemaat kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan juga khususnya buat pemerintahan kami, mulai presiden, wakil, dan sampai yang terkecil RT RW Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala keputusan, segala apapun kebijakan, semua berdasarkan dari takut akan Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dalam tangan Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa buat para tim medis dimanapun mereka berada Tuhan, yang saat ini kami masih dalam suasana pandemi corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan terus, stamina yang baik, dan juga bisa memberikan jalan keluar Tuhan untuk masalah ini Tuhan. Khususnya para tim research mengenai vaksin virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan pada saatnya akan ditemukan dan kami boleh hidup seperti biasa, seperti normal kembali Tuhan. Biarlah
bahwa pandemi ini bisa berlalu Tuhan. Kami yakin percaya ada maksud Tuhan yang baik buat kami semua kami semua jemaat GBI El Shaddai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allahmu. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak, Yesus Kristus, melalui persekutuan kuat dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan melingkupi kita semua. Mulai saat hari ini, sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita yang percaya dan telah menerima janji berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lagu yang